Hari Korps Wanita Angkatan Darat, KOWAD, diperingati setiap tanggal 22 Desember sebagai penghormatan terhadap pembentukan organisasi wanita di lingkungan TNI Angkatan Darat. KOWAD merupakan salah satu elemen penting dalam institusi TNI AD yang menunjukkan kontribusi perempuan dalam pertahanan dan keamanan negara. Sejak didirikan pada tahun 1963, KOWAD telah berkembang menjadi kekuatan yang tangguh, berperan aktif dalam mendukung tugas-tugas Angkatan Darat, serta menjadi simbol emansipasi perempuan di lingkungan militer. Artikel ini akan membahas sejarah berdirinya KOWAD, peran strategisnya, kontribusinya dalam pembangunan bangsa, dan pentingnya perayaan Hari KOWAD bagi masyarakat Indonesia. 1. Sejarah berdirinya KOWAD. A. Latar belakang. Pembentukan KOWAD tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan perempuan Indonesia, khususnya dalam bidang pertahanan. Pada masa awal kemerdekaan, keterlibatan perempuan dalam perjuangan melawan penjajah sudah sangat terlihat. Mereka bukan hanya berperan sebagai pendukung logistik, tetapi juga ikut serta dalam medan pertempuran, memberikan bantuan medis, dan mendukung operasi militer. Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam bidang militer semakin menguat pada era 1960-an. Di tengah situasi politik dan militer yang berkembang saat itu, TNI AD menyadari perlunya tenaga perempuan yang terlatih secara militer untuk membantu tugas-tugas Angkatan Darat. Ide ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat, KOWAD, yang secara resmi didirikan pada 22 Desember 1963. B. Proses pembentukan. Pada tahun 1963, sejumlah perempuan Indonesia yang memiliki semangat patriotisme tinggi direkrut untuk menjalani pelatihan militer. Mereka dilatih di berbagai bidang, termasuk administrasi, intelijen, dan komunikasi, yang semuanya dirancang untuk mendukung operasi militer dan tugas-tugas TNI AD. Dari sinilah terbentuk cikal bakal Korps Wanita Angkatan Darat, yang bertujuan untuk memaksimalkan peran perempuan dalam pertahanan negara. C. Penetapan Hari KOWAD. Tanggal 22 Desember dipilih sebagai Hari KOWAD untuk menghormati pendirian korps ini. Tanggal tersebut juga bertepatan dengan Hari Ibu Nasional, yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan. 2. Visi dan misi KOWAD. KOWAD memiliki visi untuk menjadi korps wanita yang profesional, tangguh, dan berintegritas tinggi dalam mendukung tugas-tugas TNI AD. Misi utama KOWAD mendukung operasi militer. KOWAD berperan dalam berbagai tugas operasi militer, baik yang bersifat administratif, logistik, maupun langsung di lapangan. Pemberdayaan perempuan dalam militer memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkarier di lingkungan militer, sekaligus meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Pelayanan sosial. KOWAD juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti bantuan bencana, pelayanan kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Pemeliharaan nilai-nilai kebangsaan. Sebagai bagian dari TNI AD, KOWAD turut menjaga dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan di masyarakat. 3. Peran strategis KOWAD. A. Di bidang pertahanan. Peran utama KOWAD adalah mendukung tugas-tugas TNI AD dalam bidang pertahanan. Para anggota KOWAD dilibatkan dalam berbagai tugas, mulai dari administrasi, komunikasi, hingga operasi intelijen. Mereka juga dilatih untuk memiliki kemampuan militer dasar, sehingga dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan di medan operasi. B. Dalam misi perdamaian. Anggota KOWAD seringkali dikirim dalam misi perdamaian dunia yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Dalam misi ini, mereka memainkan peran penting dalam menjaga keamanan, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mendukung proses rekonstruksi di daerah konflik. Partisipasi ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia, melalui KOWAD, mampu berkontribusi pada perdamaian dunia. C. Pemberdayaan perempuan. Sebagai salah satu organisasi perempuan di lingkungan militer, KOWAD menjadi simbol emansipasi perempuan di Indonesia. Kehadiran KOWAD membuktikan bahwa perempuan dapat berperan aktif di bidang pertahanan, yang sebelumnya dianggap sebagai domain laki-laki.
Dengan berbagai program pelatihan dan pendidikan, Kowat juga mendorong anggotanya untuk terus mengembangkan diri dan mencapai posisi strategis di TNI AD. D. Di bidang sosial dan kemanusiaan. Kowat sering terlibat dalam kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana alam, program kesehatan masyarakat, dan kampanye pendidikan. Dalam peran ini, Kowat menunjukkan wajah humanis TNI AD yang selalu hadir untuk membantu masyarakat dalam berbagai kondisi. 4. Kontribusi Kowat dalam pembangunan bangsa. A. Pendidikan dan pelatihan. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, Kowat telah melahirkan perempuan-perempuan tangguh yang memiliki keterampilan tinggi di bidang militer. Selain itu, pendidikan yang diberikan juga mencakup penguatan karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan. B. Penguatan nilai-nilai kebangsaan. Sebagai bagian dari TNI AD, Kowat berperan dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Program-program seperti penyuluhan bela negara, pelatihan disiplin, dan kampanye cinta tanah air merupakan bentuk kontribusi Kowat dalam memperkuat rasa kebangsaan di Indonesia. C. Peningkatan peran perempuan. Kowat juga menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk berani mengambil peran di bidang yang menantang, seperti militer. Dengan adanya Kowat, kesempatan bagi perempuan untuk berkarier di bidang pertahanan menjadi semakin terbuka. 5. Tantangan dan masa depan Kowat. A. Tantangan yang dihadapi. Kowat menghadapi berbagai tantangan, termasuk stereotip gender yang masih ada di masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi dan kompleksitas ancaman keamanan juga menuntut Kowat untuk terus meningkatkan kemampuan anggotanya. B. Harapan untuk masa depan. Kedepan, Kowat diharapkan dapat terus berkembang menjadi korps wanita yang lebih modern dan profesional. Hal ini meliputi peningkatan pelatihan di bidang teknologi militer, penguatan peran dalam misi internasional, dan keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis di TNI AD. 6. Perayaan Hari Kowat. A. Kegiatan internal. Setiap tahun, perayaan Hari Kowat diisi dengan berbagai kegiatan, seperti upacara resmi, seminar, dan penghargaan bagi anggota Kowat yang berprestasi. Perayaan ini bertujuan untuk memperkuat semangat kebersamaan dan rasa bangga sebagai anggota Kowat. B. Kegiatan sosial. Selain itu, Kowat juga menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti sosial, donor darah, dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kowat untuk tidak hanya melayani negara, tetapi juga masyarakat. 7. Kesimpulan. Hari Korps Wanita Angkatan Darat, Kowat, adalah peringatan penting yang menunjukkan pengakuan terhadap peran perempuan dalam pertahanan dan keamanan negara. Sejak berdirinya pada tahun 1963, Kowat telah menjadi simbol kekuatan, profesionalisme, dan pengabdian perempuan Indonesia di lingkungan militer. Melalui berbagai perannya, baik di bidang pertahanan, sosial, maupun pemberdayaan perempuan, Kowat telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Perayaan Hari Kowat setiap 22 Desember menjadi momen untuk menghormati perjuangan dan pengabdian anggota Kowat, serta mendorong generasi muda perempuan untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia.